Di bagian sebelumnya, saya sudah mendefinisikan endpoint hero/index untuk mengambil sebuah resource data hero pada rute URL get. Tentu pada kasus ini datanya belum saya tampilkan. Kalau begitu bagaimana kalau saya langsung tambahkan data hero-nya di sini? Saya langsung copy paste, di mana datanya itu terdiri dari ID, nama, tipe, dan nama gambarnya. Saya langsung return datanya yang otomatis akan ditampilkan dalam bentuk JSON. Jadi kalian boleh jalankan aplikasinya, buka Postman-nya, kita akses hero/index di metode get. Kirim request-nya, maka kalian akan mendapatkan daftar hero-nya. Nah, di bagian sebelumnya juga saya sudah menambahkan endpoint untuk membuat data baru di request HTTP post. Bagaimana kalau saya kirim datanya, tapi harus berdasarkan susunan data kolomnya, yaitu masukkan ID, nama, tipenya, dan nama gambar. Berarti ini harus saya simpan ke dalam sebuah variabel, katakanlah namanya heroes, dia variabel biasa, anggap saja variabel ini dari database, lalu kita get datanya, tampilkan dalam bentuk JSON. Nanti pada saat kita melakukan post data, saya mau request body-nya yang terdiri dari ID, nama, tipe, akan di-push ke dalam susunan daftar hero-nya. Untuk itu, kita coba saja tampung satu persatu, mulai dari ID, nama hero-nya, koma, tipe hero, dan ada gambar hero-nya. Semua itu berasal dari request.body. Jadi kita ekstrak satu persatu. Berikut ini adalah data pilotnya, data yang mau saya kirim dan saya simpan sebagai data hero barunya. Saya lakukan perintah heroes.push. Kita push dalam bentuk objek. Masukkan saja langsung ID, nama, tipe, dan gambarnya. Karena kata kunci dan value-nya sama, maka kalian bisa singkat menjadi seperti ini, tinggal dipisahkan dengan koma. Jadi cukup sederhana yang saya lakukan. Kalian juga boleh return daftar heroes-nya secara keseluruhan. Jadi setelah kalian push, tampilkan semuanya. Yang pertama, tampung dulu nilai-nilainya, lalu di-push atau disimpan, dan pada akhirnya kita balikan semua data hero-nya. Kalian boleh buka lagi Postman, akses URL hero/store di metode post, body-nya harus lengkap, ada ID, ID-nya itu mulai dari 4, nama hero-nya Gatot-Kaca, tipenya tank, dan ada nama gambar. Kalian boleh kirim. Nah, sekarang Gatot-Kacanya sudah berhasil dimasukkan. Tapi di sini namanya harus sesuai dengan nama kolom yang kita tentukan di sini. Jadi nama ya, bukan name. Kalian boleh simpan lagi, maka nanti datanya akan di-push untuk kedua kalinya. Nah, selain itu, Nest juga menyediakan dekorator untuk semua metode HTTP standar yang diantaranya ada get, post, put, delete, patch, option, dan head. Malah yang lebih magicnya lagi, bisa menggunakan sintak at all, yaitu menentukan endpoint yang dapat menghandle semua request HTTP apapun. Nah, di sini ada tips agar kalian dapat dengan mudah tanpa menuliskan struktur routingnya satu persatu. Nest CLI menawarkan cara yang powerful, yaitu menjalankan perintah CLI. Tentu di sini routing kita masih
banyak yang belum kita deklarasikan. Misalnya nanti ada function rute untuk proses update ataupun delete. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa menggunakan perintah CLI akan jauh lebih mudah dan cepat. Jadi opsi lain untuk membuat controller yang bisa kalian gunakan dalam menjalankan tugas CRUD dengan sangat cepat. CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nanti juga akan disertakan validasi bawaan. Kalian bisa menggunakan generator CRUD CLI. Perintahnya itu sudah ada di dalam dokumentasinya. Berikut ini adalah perintah CLI-nya. Tuliskan perintah ini melalui terminal. Jadi kalian boleh close stop servernya. Ketikkan nes spasi g spasi resource spasi nama controllernya. Misalnya user. Kalau kalian enter, nanti nes CLI-nya akan mengenerate beberapa file dan beberapa folder beserta function di dalamnya yang berkaitan dalam hal CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, ini apa yang kamu ingin buat. Saya akan coba buat REST API. Iya, saya mau mengenerate endpoint yang dibutuhkan. Langsung secara otomatis diinstalkan paket-paket yang dibutuhkan. Intinya Nest CLI ini sama seperti PHP Artisan punyanya Laravel. Atau perintah yang lainnya, yakni membuat controller yang sederhana dan spesifik menggunakan CLI juga. Perintahnya sama, yaitu Nest G atau generate controller spasi nama controllernya. Kalau tadi kan generate controller lengkap dan juga ada kelas-kelas dalam pembuatan RESTful API. Jadi ini sudah lengkap, emang tugasnya untuk membuat sebuah fitur CRUD. Tapi kalau yang ini cukup simple, perintahnya sama, nest spasi G atau generate, itu nama aliasnya, lalu keywordnya controller, nama controllernya adalah rule. Nanti dia akan buatkan folder rule, isinya rule controller, dan ada rule controller.spec untuk unit testingnya. Dan dia juga mengupdate modulnya. Jadi pada saat kalian mengenerate melalui CLI, maka controllernya itu akan diupdate dan dimasukkan ke dalam app modul. Kalau tadi kan kita buatnya manual, kita buat file sendiri, kita buat folder sendiri, lalu update dan import ke dalam app modul, biar controller itu bisa dijalankan dan bisa diakses ke browser. Tapi kalau pakai CLI, semuanya sudah dibuatkan, lengkap, kelas-kelasnya, dekoratornya, terus juga sudah langsung diupdate ke dalam app modul. Jadi kalau kalian lihat semuanya, itu ada metode post, get, fetch, delete, semuanya sudah dijadikan satu dan sudah diimpor juga user service-nya, yaitu layanan data model, terus entitas kelasnya, interface TDO-nya juga sudah, tinggal kalian tentukan saja nih kolom-kolom atau data-data apa yang berkaitan dengan data user. Paling itu saja tentang pengenalan sedikit mengenai perintah CLI dalam mengenerate sebuah controller.